Kira-kira piranti yang dimiliki manusia, alat apa yang dimiliki oleh manusia ini untuk menjangkau informasi dari Tuhan, sehingga dia kemudian dapat tadi yang namanya ilham lah, wahyu lah, intuisi. Itu piranti apa yang bisa menjangkau sesuatu yang tak terhingga tadi? Manusia itu punya tubuh, punya akal, punya rasa. Tuh. Saya selalu bilang sama anak-anak, beruntunglah kita yang tinggal di dalam tubuh manusia. Karena kalau kita tinggal di dalam tubuh wedus atau ayam, kita nggak bisa nyawiji, nggak bisa suwung. Tapi anehnya, dalam tubuh ini, kita diminta terampil untuk melampaui itu sendiri, melampaui perangkat itu sendiri. Kita dikasih diri manusia, ini lucunya nih. Kita dikasih diri manusia, tapi untuk mencapai fenomena Tuhan, saya bilangnya fenomena ya, untuk mencapai fenomena Tuhan, si diri ini pun harus terlampaui. Jadi diri itu hanya jembatan. Supaya kita paham bahwa kita terbatas. Ada yang tidak terbatas. Kita ini tidak abadi, ada yang abadi. Sementara kalau ayam nggak akan paham. Kalau wedus nggak akan paham. Nah, perangkat utamanya adalah penyaksian. Dan penyaksian itu bukan hal yang sifatnya indrawi. Bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan. Bukan dengan rasa juga, bukan. Bukan dengan perasaan juga, bukan. Bukan dengan pikiran juga, bukan. Apalagi pikiran. Siang, pagi kita mikirin utang. Siang kita mikirin uang. Malam kita mikirin selangkangan. Terus kita mau mikirin Tuhan di sini. Are you insane? Pikiran Anda harus terlampaui. Indra Anda terlampaui. Perasaan juga. Tengoklah ke dalam. Di sini pun ada kenegatifan. Tapi apakah langsung kita bersihkan? Kita, harus bersih-bersih batin. So, bahasa Abah bukan bersih-bersih batin. Lihat batinmu. Kalau di situ ada kebencian, ada emosi, lihat. Karena hanya dengan melihat, kamu bisa menjadi penyaksi, bisa berjarak. Dan proses penyaksian itulah pirantinya. Gak ada yang lain, penyaksian. Penyaksi itu, kalau saya bilang syahida itu, gak ada di sini, Mas. Sembarangan kita. Oh, penyaksi itu ada ini pakai mata. Dengan ini cakra. Nah, nggak ada di sini Mas sistemnya. Jadi ketika cakra dari muladhara sampai sahasrara ini terbuka, itu ada 7 cakra utama ya. Abah nggak usah sebutkan. Yeah. Dari mulai muladhara sampai sahasrara ini terbuka melalui proses meditasi. Itu kan kita terhubung. Terhubung dengan apa? Dengan semuanya. Dengan semut, dengan udara, dengan bintang, dengan matahari. Terhubung. Nah, ketika itu terhubung, kita terhubung, yang ada hanya apa? Cinta. Kasih sayang. Hendra tidak ada, Isa tidak ada. Kalau ada, ego. Kalau ada, ego. Makanya ada ego yang sangat halus, Mas. Ada ego spiritual, itu sangat halus. Terus saya sangat hati-hati. Kita harus sangat hati-hati dengan ego spiritual. Karena sama aja, saya bilang gini sama anak, kamu belajar dari saya, tapi saya tidak mau memborgol kamu di sini. Kamu harus memiliki cahayamu sendiri. Saya hanya mengetuk pintumu, kamu buka sendiri, kamu jalan.
Itu tugas orang tua atau guru-guru. Tapi saya nggak mau dianggap sebagai guru, karena guru harus selalu benar. Kalau orang tua kan boleh salah. Saya pernah nangis sama anak. Saya pernah curhat sama anak, dan itu sah-sah saja. Jadi orang tua itu, makanya saya dipanggil abah karena saya orang tua, bukan guru. Kalau guru nggak boleh salah. Kalau orang tua boleh dong salah sedikit. Jadi ketika itu terjadi, kebersatuan itu terjadi, nah itu si penyaksi lahir. Jadi penyaksi itu nggak ada di sini. Penyaksi itu lahir ketika ego drop, personality drop, kamu suwung, kamu menjadi nothing, bukan siapa-siapa, tapi kamu segala-galanya. Kamu tanpa nama. Kamu bisa jadi bunga, bisa jadi angin, bisa jadi awan. Dan yang membuat kamu terhubung dengan bunga, angin, awan, yang dan lain-lain adalah energi cinta. Energi Rahman dan Rahim. Berapa lama kira-kira durasi orang bisa suwung itu? Kalau sudah terampil, itu 20 menit bisa. Tapi kalau sudah pernah suwung ya, kalau sudah pernah suwung, itu dia cepat. Tapi kalau belum pernah suwung, dia harus latihan dulu. Karena kesadaran itu naik turun, Mas. Oke. Nah, saya kembali ke yang awal tadi, Bah. Pengen diperjelas terkait dengan bagaimana transformasi wahyu kepada manusia. Ya, atau dia bilang nabi lah, siapalah. Terus kemudian ditulis kan. Ditulis menjadi sebuah ayat-ayat. Itu transformasinya kira-kira seperti apa, Bah? Pas dalam proses apa, terus tiba-tiba mengalami momen apa begitu? Jadi nabi yang menuangkan atau mencetuskan ilham, itu bahasanya adalah bahasa kesadaran. Itu sama nggak dengan pikiran yang jernih? Beda. Kita harus mendrop pikiran. Nggak ada pikiran. Nggak boleh. Oke. Beda. Saya bicara, tidak ada sistemnya di sini. Sistemnya adalah ketika Anda mengalami kebersatuan, lahir itu penyaksi. Kalau Anda masih di sini, penyaksi nggak akan lahir. Paham? Adanya wahyu itu karena kita menyaksikan. Jelas. Itu lewat, nggak maksudnya kan ini. Jadi ada, saya potong dulu. Oke. Jadi ada istilah. Semesta ini punya bahasa. Dan setiap manusia punya rekaman memori yang direkam oleh semesta. Ada yang bilang Akashic Record. Yeah. Kalau Abah bicara, perpustakaannya semesta. Punyanya Mas Hendra ada di sana. Siapa dulu Mas Hendra? Sebelum Mas Hendra sekarang, si A, sebelum si B, sebelum si C, sebelum yang ujung-ujungnya adalah emptiness. Ujung-ujungnya adalah keasunyatan, kesuwung. Tapi rekaman dari mulai suwung menuju kita sekarang itu ada di sana. Dan ketika seseorang bisa mengakses itu, ibaratnya dia bisa membaca berita alam. But sifatnya individual. Sekali lagi, sifatnya individual. Yang saya bicara, saya dapat ilham besok Hendra tidak boleh pergi dari sini karena kalau pergi kamu bisa jatuh. Iya. Itu kata Abah. Oke. Bukan kata kamu sendiri. Maka itu sifatnya individual. Bisa benar, bisa salah. Kan kamu uji.
harus diuji. Nah, orang yang bisa mengakses itu, jelas sekali lagi hanya orang-orang yang sudah bisa drop di ego. Once bisa drop di ego, dia bisa melampaui pikirannya, melampaui perasaan, mood, dan lain-lain. Dia hening. Dalam keheningan itu, apapun bisa diakses. Apapun. Siapa yang paling bertanggung jawab di dunia ini, Bah, ketika kemudian pengalaman batin seseorang, pengalaman spiritual seseorang, terus kemudian dikampanyekan untuk diikuti oleh banyak orang? Setiap orang bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Itu prinsipnya. Dan seperti yang saya katakan, menurut saya, nobody can save anybody. Tidak satu orang pun di dunia ini bisa menyelamatkan orang lain kecuali Anda sendiri sudah bangun. Anda sendiri sudah awake, sadar. Anda sendiri mencari siapa saya. Kalau proses pencarian tentang siapa saya belum dimulai, ya Anda akan selalu butuh orang. Oke. Itu sama seperti Isra Mi'raj. Si Muhammad selalu butuh Jibril. Jibril. Diomelin nanti bukan bisa. Muhammad dikawal oleh Jibril dari mulai Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Itu kan dikawal sampai Sidratul Muntaha. Apa Jibril ikut? Abah percaya dengan cerita itu? At least saya punya logika spiritual bahwa Muhammad mengalami proses meditatif dan hening. Oke. Berarti bukan sosok gitu yang ngawal gitu? Bukan. Oke. 100% saya percaya bahwa Muhammad harus hening. Kalau tidak hening, dia tidak mungkin mendapatkan takbir sampai sujud sampai salam. Itu gerak ingsun milik Muhammad. Pribadi ya? Pribadi. You don't deserve it. Bukan milikmu. Kita mencari milik kita sendiri-sendiri sebenarnya. Ya harus jadi otentik dong. Kamu bukan robot. Anda lahir, udah dipakein baterai, diprogram sampai mati begitu. Sayang sekali hidup Anda nggak pernah mencari. Anda semua orang paham ini nggak akan ada perkelahian antar agama, perbedaan kepercayaan, begitu ya, Bay? Karena sebenarnya ada banyak ada gitu. Pasti. Pasti. Doktrin kita kan hanya boleh ada satu ada, Pak. Pasti. Abah bisa akan ke situ nanti zaman. Akan ke situ. Dan biarin dong, aja. Banyak dong agama-agama yang nanti nggak kepake itu, karena sudah nggak sesuai dengan kebutuhan zaman. Agama bukan nggak kepake, tapi pulang kepada fitrahnya. Pulang kepada kodratnya. Oke. Kodrat agama harus menjadi individual searching. Bukan percaya-percaya, bukan belief. Jadi dasarnya bukan belief. Agama itu bukan belief system. Tapi harus menjadi individual searching. Pencarian individu akan diri sejati. Contohnya, Mas Hendra, Abah kemarin lihat bunga matahari. Tahu nggak bentuknya gimana? Bentuknya gini loh, Mas Hendra. Mahkotanya lebar, warnanya kuning. Anda simpen tuh. Oh iya, Anda udah lihat belum? Belum, Bah. Misalnya katakan Anda belum pernah lihat bunga matahari, saya menjelaskan, mendeskripsikan tentang bunga matahari. Ketika Anda tahu dari saya, itu Anda bukan beragama namanya. Lalu Anda percaya, Anda sebarkan itu. Bunga matahari itu, kalau mahkotanya lebar, warnanya kuning. Bijinya banyak. Nanti di kepala orang lain lagi.
Tapi kalau keluar dari percaya atau tidak percaya, kita experiencing, mencari. Kalau kamu mau tahu bunga matahari, clarify dong. Betul nggak Abah bilang kelopaknya, mahkotanya itu lebar dan warnanya kuning? Anda pergi ke kebun bunga, cari bunga matahari. Begitu Anda tahu, Abah tanya, apa butuh lagi believe on that things? Percaya itu butuh lagi nggak? Ketika Anda udah melihat bentuknya bunga matahari seperti ini, Enggak dong. nggak butuh lagi percaya. Anda artinya tahu, bukan percaya lagi. Anda tahu, oh bunga matahari seperti ini. Jadi agama nanti bukan nggak kepake, tetapi kembali kepada kodratnya sebagai tool of individual searching. Truth searcher. Kamu akan menjadi truth searcher. Iya. Bukan menjadi believer. Sekarang ini kan kita dari lahir harus menjadi believer. Kamu percaya, kalau nggak percaya kamu mau masuk neraka kamu. Iya. Dosa kamu.